Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil all new Veloz yang transmisi manual warna hitam terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil all new Veloz. Assalamualaikum Lur, pagi ini saya ada di bidangnya Nasmo Toyota Selamat Riyadi Solo. Silahkan unitnya dipilih, promo PPNBM hanya berlaku sampai bulan Desember ini ya Lur. Monggo dipilih Lur, terima kasih. Jadi untuk mobil all new Veloz ini ada 3 tipe. Tipe pertama yang tipe manual ini, kemudian untuk yang kedua ada yang tipe Q-Matic, dan yang tipe tertinggi ada tipe QTSS Matic. Seperti biasa, pertama kita mulai dari masalah dimensi. Untuk mobil all new Veloz manual ini memiliki lebar 1,75 meter dengan tingginya 1,7 meter. Lalu untuk panjang, mobil all new Veloz ini memiliki panjang 4,475 meter. Artinya bagi Anda yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 5 x 2,5 meter. Nah, untuk all new Veloz yang manual ini untuk sensornya standar, jadi berbeda dengan yang tipe TSS. Kalau tipe TSS bagian atasnya ini ada sensor anti tabrak. Fitur tersebut hanya ada di tipe tertinggi. Kalau yang tipe manual dan tipe Matic-nya belum ada. Kemudian kita lanjut ke bagian depan. Di sini ada logo Toyota berwarna chrome. Kemudian untuk list atasnya juga warna chrome. Untuk desain grill utamanya piano black, modelnya seperti ini. Dari bagian grill depan kita lanjut ke bagian lampu. Untuk lampu utamanya di sini sudah menggunakan lampu jenis LED semua. Baik lampu dekat maupun lampu jauh sudah LED. Kemudian di bawahnya terdapat lampu sen juga LED. Untuk di bagian bawah, nah di sini untuk cover fog lampnya juga sudah dilengkapi dengan list warna chrome. Kalau untuk fog lampnya di sini menggunakan lampu jenis bohlam. Kemudian kalau untuk front underguardnya di sini kombinasi antara warna hitam dan warna silver. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini adalah tampilan samping mobil all new Veloz yang transmisi manual. Secara tampilan hampir sama dengan all new Veloz yang tipe lain. Untuk yang tipe manual ini bagian atasnya juga sudah dilengkapi dengan roof rail. Lalu untuk bagian jendela di sini sudah dilengkapi dengan talang air, jadi kita tidak perlu tambah talang air lagi. Untuk pilar B-nya di sini berwarna hitam, kemudian untuk list bawahnya di sini berwarna chrome. Untuk bagian handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik, covernya sewarna body, dilengkapi dengan kilas model sentuh di bagian ujung. Untuk spion di sini covernya sewarna body berwarna hitam, serta dilengkapi dengan lampu sen juga di bagian ujungnya. Dari bagian spion kita lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk velgnya di sini menggunakan model dual tone. Untuk yang tipe manual ini velgnya ukuran 16 inci. Nah, untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban GT radial dengan profil 195/60 R16. Kemudian untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Untuk suspensi depan menggunakan jenis MacPherson. Untuk bagian samping di sini side underguardnya berwarna hitam. Lanjut ke bagian jendela. Untuk bagian jendela di sini untuk sampingnya ada kode produksi. Nah, di sini bisa kita lihat untuk mobilnya Veloz 1,5 manual. Berikutnya untuk kaca samping sudah dilapisi dengan kaca film merek Sunsilk. Lalu untuk tangki BBM lokasinya ada di sebelah kiri. Dan untuk bagian belakang di sini untuk sistem pengeremannya menggunakan sistem pengereman cakram. Jadi untuk yang tipe Veloz ini sudah lengkap, semua sisinya sudah rem cakram semua. Untuk suspensi belakang menggunakan jenis torsion beam. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil all new Veloz yang transmisi manual warna hitam. Kita lihat secara dekat. Pertama mulai dari bagian paling atas. Untuk bagian atas di sini sudah menggunakan antena model shark fin sewarna body. Untuk bagian belakangnya di sini dilengkapi dengan spoiler. Untuk head mount stop lampnya ada di bagian dalam sini. Kemudian untuk kaca belakang ini sudah dilapisi dengan rear defogger. Untuk bagian tengah di sini terdapat wiper belakang. Kemudian untuk tampilan tailgate-nya di sini untuk bagian tengah terdapat logo Toyota warna chrome. Untuk list belakangnya sewarna body dilengkapi dengan reflektor. Untuk lampu remnya menggunakan lampu jenis LED di bawahnya. Nah, ini yang membedakan dengan Avanza. Kalau yang Veloz di bagian tengahnya ada emblem Veloz. Serta untuk fitur keselamatan bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Untuk bagian samping ini ada emblem 50 ulang tahun Toyota yang ke-50 tahun. Serta kalau yang manual sebelah kanannya polos. Di ujung ada reflektor motor horizontal. Lalu untuk fitur keselamatan bagian belakang sudah dilengkapi dengan sensor parkir 2 titik, serta untuk rear underguardnya berwarna silver kombinasi warna hitam.
Dan untuk ban serep di sini ada di bagian bawah. Nah, ini untuk ban serepnya full size karena sudah menggunakan velg jenis racing. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil all new Veloz yang transmisi manual ini. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut menuju ke bagian interior. Seperti biasa kita mulai dari bagian sisi pengemudi. Untuk sisi pengemudi di sini handle pintunya menggunakan handle pintu model tarik, covernya sewarna body, dilengkapi dengan aksen keyless dan juga slot kunci manual. Lalu untuk tampilan door trim, nah di sini untuk door trimnya didominasi oleh warna hitam dengan aksen warna putih di bagian tengah. Untuk bagian atasnya di sini menggunakan bahan hard plastik, bagian tengah juga hard plastik. Untuk handle pintu bagian dalam warna chrome, kemudian ada assist gripnya aksen karbon dilengkapi dengan list warna silver. Kemudian di sini ada pengaturan spion elektrik, ada tombol untuk folding atau pelipatan spion juga, dan untuk power window-nya sudah auto pada seat driver. Di belakangnya ada window lock atau pengunci jendela, lalu ada laci penyimpanan kecil, dan untuk bagian armrest di sini menggunakan bahan soft touch. Lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah terdapat 3 buah cup bottle holder, lalu di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini untuk dashboardnya bagian pilar A di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Untuk bagian depan ada kisi AC dengan list warna silver. Lalu, nah ini untuk kuncinya sudah menggunakan kunci model keyless. Di bagian depan ini juga dilengkapi dengan cup bottle holder. Lalu di bagian tengah ini polos, ada stability control, ini ada laci penyimpanan terbuka, kemudian tuas untuk pembuka kap mesin, serta pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini menggunakan transmisi manual. Untuk tuas tangki BBM di sebelah sini. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meternya sudah model digital, coba kita nyalakan menggunakan tombol start stop engine. Nah, bisa kita lihat, kita langsung disambut dengan tampilan welcome. Untuk tampilannya sudah sangat modern karena sudah digital semua. Kemudian kalau bagian setir ada logo Toyota warna chrome, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sebelah kiri di sini terdapat tombol untuk audio assist steering. Ini untuk pengaturan kursor, lalu ini untuk pengaturan volume, ada trip, menu back dan juga voice command. Untuk sebelah kanannya, nah di sini ada audio assisting juga. Lalu untuk setir sudah dilapisi dengan balutan kulit sehingga memberikan kesan elegan. Untuk tuas sebelah kiri di sini terdapat tuas untuk pengaturan wiper dan di sebelah kanan terdapat tuas untuk pengaturan lampu. Kemudian untuk posisi setirnya, nah di sini sudah bisa diatur. Untuk pengaturannya juga lengkap. Di sini bisa diatur secara tilt steering atau pengaturan ketinggian sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Dari bagian setir lanjut ke bagian tengah. Nah di sini untuk head unitnya menggunakan head unit model floating. Untuk fitur yang ada di bagian head unit ini juga cukup lengkap. Di sini diantaranya yang pertama ada untuk Toyota Link. Ini smartphone connectivity, jadi bisa digunakan untuk Android Auto dan juga Apple CarPlay. Bagian tengahnya ada fitur M Toyota. Ini fungsinya untuk telepon darurat dan informasi bengkel. Lalu ada fitur Bluetooth, USB dan radio, sangat lengkap. Lanjut di bawahnya, di sini ada tombol hazard dan juga 2 buah kisi AC. Dan untuk pengaturan AC-nya juga sudah menggunakan pengaturan model digital. Ini untuk pengaturan kecepatan kipas, kemudian untuk yang sebelah kanan ini untuk pengaturan suhu udara. Untuk tombolnya ini untuk menyalakan AC, kemudian ini untuk air circulator, sebelahnya ini untuk rear defogger, ini untuk mematikan AC dan ada fitur auto juga. Kemudian ini ada indikator untuk sabuk pengaman, serta untuk bagian floor control-nya di sini menggunakan cover piano black. Lanjut ke transmisi. Untuk transmisi menggunakan manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur. Nah, yang menarik meskipun ini manual tapi sudah dilengkapi dengan fitur brake auto hold serta ada electric parking brake. Di belakangnya mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur wireless charging, jadi ini bisa digunakan sebagai tempat cas handphone tanpa harus menggunakan kabel, sudah sangat modern. Kemudian di sini ada konsol box. Untuk konsol boxnya menggunakan bahan cover soft touch. Nah, ini untuk bagian dalamnya juga sudah dilengkapi dengan 1 buah power outlet, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas handphone juga. Dari bagian tengah kita lanjut ke bagian samping penumpang depan. Untuk penumpang depan di sini sudah dilengkapi dengan airbag, kemudian ada speaker jenis tweeter di bagian ujung. Lalu ada cup bottle holder motor track. Untuk bagian tengahnya menggunakan bahan soft touch serta dilengkapi dengan emblem Veloz. Di bawahnya di sini terdapat glove box. Untuk glove boxnya model standar opening. Lalu untuk bagian bawah terdapat toolkit dan juga ampar. Untuk bagian samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Di bagian atasnya di sini ada assist grip model track. Kemudian untuk sun visor sisi penumpang depan di sini dilengkapi dengan vanity mirror, lengkap dengan cover dan juga lampu. Untuk bagian tengah, lampu kabinnya sudah menggunakan lampu jenis LED model dual zone, bisa dinyalakan terpisah.
Dan untuk sanitizer sisi pengemudi di sini dilengkapi dengan tiket holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil all new Veloz yang transmisi manual warna hitam ini. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok. Untuk joknya di sini menggunakan bahan kulit sintetis. Nah, ini untuk bagian headrestnya di sini berwarna hitam. Tapi kalau untuk bodi utamanya kombinasi antara warna putih dengan warna hitam. Untuk tuas pengaturannya juga sudah lengkap. Di sini sudah dilengkapi dengan tuas pengaturan untuk height adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Di belakangnya ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran. Dan untuk bagian depan di sini terdapat tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama mobil all new Veloz transmisi manual warna hitam terbaru tahun 2021. Dari baris pertama sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua, tapi berhubung sebelah kiri ini agak sempit. Nah, kita pindah ke bagian samping sebelah kanan. Nah, ternyata sini juga tidak terlalu luas, tapi tak masalah. Nah, kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Kebetulan mobil ini sebenarnya sudah laku, jadi sebentar lagi mau dikirim. Nah, kita langsung percepat untuk reviewnya. Supaya lebih jelas kita masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, kita coba duduk di bagian dalam. Kalau untuk posisi lututnya di sini standar. Nah, ini untuk joknya juga masih bisa di sliding. Ini kalau maju paling mentok. Nah, untuk lututnya juga masih aman. Untuk jarak slidingnya ini cukup panjang. Untuk legroomnya di sini aman. Nah, untuk lebarnya juga kalau dimuat oleh 3 orang dewasa masih sangat memadai. Kemudian untuk fitur fungsional di belakang jok penumpang depan di sini ada laci penyimpanan. Untuk bagian atasnya juga ada laci penyimpanan lagi. Untuk sisi sebelah pengemudi di belakangnya juga sama. Selain itu di bagian tengah di sini terdapat satu buah cup botol holder bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum, dan di ujung terdapat 2 buah slot USB. Ini bisa digunakan sebagai tempat cas untuk penumpang baris kedua. Lalu untuk bagian atas di sini ada AC double blower, tapi kalau untuk desainnya yang terbaru sekarang model slim, jadi memang mirip seperti air sirkulator, tapi sebenarnya ini benar-benar AC double blower. Dan yang menarik, selain AC di bagian tengah ini juga sudah dilengkapi dengan roof monitor. Nah, untuk roof monitornya ini juga bisa dilipat model slim. Jadi ini salah satu alasan kenapa untuk AC double blowernya dibuat model slim, karena supaya untuk roof monitornya bisa lebih terlihat. Kalau untuk bagian samping seperti biasa ada assist grip, kemudian lampu kabin dan sabuk pengaman tengah. Untuk headrest di baris kedua ini terdapat 3 buah headrest, serta untuk bagian tengahnya juga sudah dilengkapi dengan armrest. Nah, itulah gambaran untuk baris kedua mobil all new Veloz ini. Dari baris kedua sekarang kita lanjut ke baris ketiga. Nah, kita langsung lipat. Untuk melipatannya juga sudah water tumble. Di sini untuk baris ketiga kapasitasnya untuk 2 orang. Hubung tadi untuk kondisi luarnya agak mepet, jadi kita langsung pindah ke bagian belakang dari sini. Nah, sekarang kita tegakkan sandarannya. Untuk posisi duduk di baris ketiga ini, nah, kita lihat untuk lututnya ini termasuk ukurannya standar, jadi tidak terlalu luas tapi juga tidak terlalu sempit, karena sebenarnya untuk jok baris keduanya ini masih bisa dimajukan lagi. Kalau jok baris keduanya maju, ini untuk posisi lututnya masih cukup longgar. Di bagian belakang sini ada 2 buah cup bottle holder, kemudian ada laci penyimpanan, dan untuk bagian atasnya di sini polos. Untuk sebelah kanan juga sama, di sini atasnya polos. Kemudian nah, untuk baris ketiga sudah dilengkapi dengan power outlet. Ini ada laci penyimpanan, dan di bagian bawah juga terdapat 2 buah cup bottle holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil all new Veloz manual. Sekarang kita kembali keluar. Nah, sebentar, berhubung tadi untuk bagian luarnya agak sempit, jadi kita langsung akses keluar masuk dari sini. Dari bagian interior tengah, sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, untuk warna hitam ini merupakan salah satu varian yang paling laris untuk di kota kami di wilayah Solo. Selain warna hitam, biasanya yang paling banyak dicari adalah warna putih, karena kedua warna tersebut memiliki nilai purna jual yang paling stabil. Nah, di sini untuk bagian bagasinya ini mengalami perubahan jika dibandingkan yang model lama, karena untuk yang model terbaru ini modelnya sudah flat. Yang menarik di bagian bagasi ini, bagian bawahnya juga masih ada laci penyimpanan tambahan, serta toolkitnya juga sekarang sudah tertata rapi. Jadi kalau kondisi darurat lebih mudah diakses. Untuk bagian sampingnya juga terdapat lampu kabin, lalu ada laci penyimpanan. Untuk akses ban serepnya, spare tire ada di sebelah sini. Kemudian untuk mode pelipatan jok baris ketiganya sekarang sudah model flat, tidak lagi ke samping atas. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil all new Veloz. Dari bagian bagasi sekarang kita kembali menuju ke bagian depan untuk melihat mesin. Nah, untuk mobil all new Veloz ini mesinnya hanya tersedia dalam satu pilihan, yaitu mesin 1500 cc. Kalau untuk all new Avanza ada 2 pilihan mesin 1300 cc dan mesin 1500 cc.
Secara basic, mesin yang digunakan pada mobil All New Veloz ini 1500 cc-nya sama seperti yang digunakan pada mobil All New Avanza. Untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin berkode 2NRVE, jadi kapasitasnya 1500 cc, dilengkapi dengan teknologi TOHC dan juga dual VTi. Nah, di sini untuk bagian bawah kap mesin bisa kita lihat belum dicat warna bodi, tapi sudah rapi serta dilengkapi dengan peredam juga. Nah, kembali ke mesin. Untuk mesin yang dimiliki oleh mobil All New Veloz ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga mencapai di angka 106 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 14 kg/m pada 4000 rpm. Kalau untuk fitur keselamatannya sudah lengkap, ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS, EBD dan juga brake assist. Kemudian selain itu untuk tanjakan juga sudah dilengkapi dengan fitur Hill Start Assist. Dan untuk kecepatan, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur stability control yang menjaga mobil tetap stabil meskipun melaju dalam kecepatan tinggi dalam kondisi menikung. Kalau untuk airbag yang tipe manual ini airbagnya berjumlah 2 buah. Kalau untuk yang 6 buah airbag hanya tersedia di tipe kit SS. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil All New Veloz yang transmisi manual warna hitam terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil All New Veloz. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil All New Veloz semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.